Selamat pagi teman-teman, kenalkan nama saya Maria Carolina Reringmurid. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi perpustakaan. Yang pertama, pengertian perpustakaan. Perpustakaan merupakan satu tempat untuk belajar, mencari dan mengembangkan informasi ataupun lembaga pendidikan dan juga sebagai sarana edukatif dalam pendidikan yang dikelola sedemikian rupa. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang pengertian dari perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sumber belajar penting dalam proses pembelajaran. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan adalah bidang interdisipliner yang menggabungkan ilmu sosial, ilmu hukum, dan ilmu terap untuk mempelajari topik yang berkaitan dengan perpustakaan. Berikut saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan perpustakaan di belahan bumi bagian barat. Sejarah perkembangan bumi di bagian perpustakaan di belahan bumi bagian barat adalah harus selalu mengikuti arah perkembangan zaman yang agar tidak ketinggalan zaman. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan perpustakaan di Indonesia. Bangsa Indonesia sejak lama tak mengenal peradaban baca tulis. Prestasi yang yupa ke Kalimantan Timur yang berkaitan berasal dari abad ke-5 Masehi, merupakan bukti sesah. Yang berikut saya akan menjelaskan sejarah perkembangan perpustakaan Indonesia. Bangsa Indonesia sejak lama telah mengenal peradaban baca tulis. Prasasti Yupa di Kutai Kalimantan Timur yang diperkirakan berasal dari abad ke-5 Masehi, merupakan bukti seasahi tentang keberadaan peradaban tersebut. Pada era kerajaan Hindu-Buddha, banyak lahir mahakarya para empu seperti negara Kertagama, Arjuna Wiwaha, Mahabharata, Ramayana, Sutasoma, dan lain-lain. Karya-karya tersebut merupakan hasil interaksi antara kebudayaan khas Indonesia dengan budaya asing, utamanya adalah India. Pada saat itu, kerajaan-kerajaan telah memiliki semacam pustaloka, yakni tempat untuk menyimpan beragam karya sastra ataupun kitab-kitab yang ditulis oleh para punjangga. Hanya saja pemanfaatan naskah-naskah tersebut untuk mengkonsumsi masyarakat umum, melainkan lebih banyak untuk keperluan raja dan para kerabatnya. Perkembangan perpustakaan mengalami pasang naik di daerah kerajaan Islam. Masuknya budaya Arab termasuk baca tulis yang kemudian berinteraksi dengan kebudayaan Melayu semakin memperkaya khasanah budaya Indonesia. Pada masa ini banyak dihasilkan karya-karya besar para penjaga seperti kitab Botanus Latin, Hikayat Raja-Raja, Pesai Abad Tanah Jawa. Kitab-kitab tersebut biasanya disimpan di dekat keraton atau masjid yang menjadi pusat aktivitas kerohanian dan kebudayaan. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang sejarah perpustakaan sekolah. Awalnya berdiri perpustakaan dimulai ketika manusia mengenal tulis, bahan tulis dan alat tulis, sehingga tidak berkelebihan kalau dikatakan bahwa sejarah perpustakaan sama tuanya dengan usia peradaban manusia. Semenjak mereka mengenal baca tulis, berbagai media yang digunakan untuk kegiatan tulis-menulis antara lain batu pelempang, tanah liat, perecehan yang terbuat dari kulit domba atau sapu yang dikeringkan. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi perpustakaan umum. Fungsi perpustakaan umum yang pertama, penyimpanan. Yang kedua, fungsi informasi. Yang ketiga, fungsi pendidikan. Yang keempat, fungsi rekreasi. Yang kelima, fungsi kultural. Dan berikut saya akan menjelaskan fungsi perpustakaan dalam pendidikan dan sosial. Yang pertama, merupakan sumber informasi,
pendidikan, penelitian, preservasi khasna, budaya, bangsa, serta rekreasi yang sehat, murah, dan bermanfaat. Yang kedua, merupakan media atau jembatan yang berfungsi menghubungkan antar sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam koleksi perpustakaan dengan para pemakainya. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menjalin dan mengembangkan komunikasi antara sesama pengguna serta antara penyelenggaraan dan masyarakat. Yang keempat, lembaga untuk mengembangkan minat baca dan budaya baca. Yang kelima, sebagai fasilitator, mediator, dan motivator bagi mereka yang ingin mencari, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya. Yang keenam, sebagai lembaga pendidikan non-formal bagi penggunanya, mereka dapat belajar secara otodidak, melakukan penelitian, menggali dan memanfaatkan sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, sebagai pembimbing dan media konsultatif terkait dengan fungsi perpustakaan secara umum. Yang kedelapan, sebagai ukuran atau berkomentar atas kemajuan masyarakat yang bisa dilihat di antaranya identitas, kunjungan, dan pemakaian perpustakaan. Yang berikut sebagai fungsi perpustakaan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu fungsi upaya perkembangan. Semua sudah berjalan sesuai dengan perkembangan tidak perpustakaan dan teknologi informasi secara muktahir. Berikut saya akan menjelaskan macam jenis-jenis perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan digital. Yang kedua, perpustakaan nasional. Yang ketiga, perpustakaan provinsi. Yang keempat, perpustakaan kabupaten atau kota. Yang kelima, perpustakaan umum. Yang keenam, perpustakaan kecamatan. Yang ketujuh, perpustakaan daerah atau kelurahan. Yang kedelapan, perpustakaan khusus. Yang kesembilan, perpustakaan lembaga. Yang ketujuh, perpustakaan keagamaan. Yang ke-10, perpustakaan pribadi. Berikut saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis layanan perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah. Yang pertama, saya akan jelaskan jenis-jenis layanan perpustakaan umum. Yang pertama, layanan perpustakaan umum yang pertama, layanan sirkulasi. Yang kedua, layanan referensi. Yang ketiga, layanan penelusuran informasi. Yang keempat, layanan penyebarluasan informasi terbaru. Yang kelima, layanan penyebaran informasi terseleksi. Yang keenam, layanan penerjemahan. Yang ketujuh, layanan kelompok pembaca khusus. Yang berikut, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pelayanan perpustakaan sekolah. Yang pertama, layanan siklus bahan pustaka. Yang kedua, pembimbingan baca. Yang ketiga, program pelayanan informasi. Yang keempat, layanan audiovisual. Yang kelima, layanan internet. Yang ketujuh, layanan silang layan. Yang ketujuh, layanan terpusat perpustakaan sekolah. Berikut saya akan jelaskan unit dan mekanisme kerja perpustakaan sekolah. Unit kerja perpustakaan sekolah merupakan sebuah perpustakaan sebagai salah satu unit kerja mempunyai unsur-unsur atau persyaratan sebagai berikut. Syarat-syarat sebagai unit perpustakaan yaitu yang pertama, adanya organisasi. Yang kedua, dalam surat keputusan pendirian harus tercantum secara jelas, tegas, wewenang, tanggung jawab, dan struktur organisasi. Yang kedua, adanya organisasi. Yang ketiga, surat keputusan itu merupakan landasan hukum konsideran pertimbangan tentang pembentukan perpustakaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mekanisme kerja perpustakaan. Mengenai mekanisme kerja perpustakaan dalam makna lain yaitu cara kerja perpustakaan, di mana di dalamnya secara garis besar ada 3, yaitu menghimpun informasi, mengelola, memperdaya, dan memberikan layanan secara optimal.
Yang berikut saya akan menjelaskan tentang peralatan perpustakaan sekolah dan standarisasi perlengkapan perpustakaan sekolah. Yang pertama, standarisasi peralatan perpustakaan adalah barang-barang yang diperlakukan secara langsung dalam mengerjakan tugas atau kegiatan di perpustakaan. Yang termasuk dalam peralatan perpustakaan yang pertama, buku panduan perpustakaan, buku klasifikasi, kartu catlok, buku induk, kantong buku, lembar tanggal label, dan cap inventarisi. Yang kedua, standarisasi perlengkapan perpustakaan adalah sarana pendukung atau pelengkapan perpustakaan yang digunakan dalam proses pelayanan pemakaian perpustakaan dan merupakan kelengkapan yang harus ada untuk diselenggarakan perpustakaan. Perlengkapan perpustakaan adalah rak buku, rak majalah, rak surat kabar, rak atlas dan kamus, papan perangga atau pameran, laci penitipan tas, lemari katalog, lemari multimedia, lemari arsip, meja dan kursi, sirkulasi, kereta buku atau barang, tangga beroda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pustakawan. Perpustakawan ialah seorang yang bekerja di perpustakaan dan membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lain. Yang berikut tugas-tugas perpustakawan. Yang pertama, membuat perencanaan, pembinaan, dan mengembangkan perpustakaan sekolah yang biasanya dibuat pada setiap awal tahun ajaran baru. Yang kedua, mendayagunakan semua sumber yang ada, baik sumber manusia maupun sumber material. Yang ketiga, mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap semua kegiatan perpustakaan sehingga semuanya mengarah kepada tujuannya. Yang keempat, apabila dalam melaksanakan tugasnya, kepala perpustakaan atau pustakawan dibantu oleh beberapa orang staf, maka ia berlangsung jawab atas pembinaan semua anggota stafnya. Yang kelima, membuat kebijakan-kebijakan tertentu sehubungan dengan pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah. Yang keenam, mengadakan hubungan kerjasama dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, semua wali kelas, dan guru-guru dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketujuh, mengadakan hubungan-hubungan dengan pihak-pihak luar, khususnya dengan perpustakaan lain dalam beberapa hal seperti kerjasama dalam mengadakan bahan-bahan buku pustaka, memecahkan masalah-masalah pengelolaan, kerjasama, menyelenggarakan pameran buku, dan sebagainya. Yang kedelapan, mengadakan penilaian terhadap penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Berikut saya akan menjelaskan kode etik perpustakawan. Kode etik profesi merupakan satu tatanan ketika yang telah disepakati oleh satu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang pengertian bahan pustaka dan jenis-jenis bahan pustaka. Yang pertama, pengertian bahan pustaka adalah bagian dari koleksi perpustakaan yang ada di perpustakaan. Yang kedua, jenis-jenis bahan pustaka. Yang pertama, karya cetak. Karya cetak adalah hasil pemikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk cetak. Yang kedua, karya non-cetak. Karya non-cetak adalah bahan pustaka yang informasinya disampaikan dalam bentuk suara, gambar, teks, dan juga dari kombinasi dari bentuk-bentuk tersebut. Yang ketiga, bahan grafika. Bahan grafika adalah bahan pustaka yang harus diproyekkan, yang harus diproyektasikan. Yang keempat,
keempat, bahan kartografi. Bahan kartografi adalah semua karya yang merupakan representasi grafika dari bumi, matahari, bulan, planet-planet, dan badan-badan ruang angkasa lainnya. Yang kelima, bentuk mikro. Bentuk mikro adalah semua bahan pustaka yang menggunakan media film dan tidak dapat dibaca tanpa menggunakan alat bantu. Yang keenam, sumber daya elektronik. Sumber daya elektronik adalah informasi yang digunakan dalam bentuk buku atau buku jurnal elektronik yang biasanya dikenal dengan istilah electronic collection. Yang ke-10, saya akan menjelaskan tentang jaringan informasi perpustakaan sekolah. Jaringan informasi perpustakaan di sekolah tekanannya lebih mengarah pada informasi dengan pengertian informasi yang tidak identik dengan perpustakaan. Yang kedua, komponen jaringan informasi di perpustakaan sekolah. Yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, rencana kerjasama. Yang ketiga, simpul perpustakaan peserta jaringan. Yang keempat, pemakaian anggota perpustakaan. Yang kelima, tingkat jasa peserta, itu jasa apa yang ditawarkan. Yang keenam, tingkat komunikasi. Yang kelima, sistem komunikasi antar simpul, cara dan sarana komunikasi. Yang keenam, kode pesan atau berita antara simpul yang baik dengan tujuan tercapainya pembekuan pengertian. Yang ke-7, kantong induk terpusat, daftar koleksi 2 unit informasi atau lebih. Yang ke-8, pedoman pemilihan dokumen apa saja yang disimpan oleh peserta jaringan. Yang ke-9, program pelatihan bagi pemakai serta simpul jaringan. Yang ke-10, prosedur untuk evaluasi kerja jaringan untuk mengantisipasi perkembangan iptek yang berdampak pada perubahan perilaku, pencarian dan penemuan kebutuhan informasi. Yang ketiga, bentuk-bentuk sistem jaringan yang bisa diterapkan di perpustakaan sekolah. Saluran serta pola berita antara sesama peserta hubungan peserta antar jaringan. Adapun bentuk jaringan antara lain sebagai berikut: jaringan non tersimpan, jaringan terpimpin, jaringan non terpimpin dengan pusat khusus, jaringan terpimpin dengan pusat khusus, yaitu komunikasi antar hubungan terjadi antara koordinator dengan pusat khusus. Komunikasi antara dua jaringan terpimpin itu komunikasi antara hubungan yang dilakukan oleh koordinator jaringan. Hubungan jaringan terpimpin dengan pusat khusus dengan jaringan terpimpin lainnya. Itu tadi yang saya jelaskan. Apabila ada salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang